Kita lanjutkan lagi, masih ada informasi di Muslim Update ini, Ustadz dan pemirsa, ada seekor anak beruang madu yang terpisah dari induknya ditemukan di Kuantan, Singgingi, Riau. Anak beruang yang berusia beberapa hari itu ditemukan seorang warga kemudian diserahkan ke Balai BKSDA. Anak beruang madu ini sebelumnya ditemukan terlantar oleh seorang warga di Desa Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan, Singgingi. Di usianya yang baru beberapa hari, beruang madu berkelamin betina ini terpisah dari induknya di sebuah kawasan hutan tanam industri. Sebelumnya warga yang menemukan anak beruang ini akan memberikan kepada anaknya untuk dipelihara. Sang anak lalu mengunggah ke media sosial, hingga akhirnya Balai BKSDA Riau mengetahui temuan itu lalu menjemputnya. Cukup baik, tapi karena memang masih baru ya, baru 3 atau 4 hari lahirnya, jadi matanya belum terbuka. Saat ini kondisinya cukup baik, nafsu minumnya bagus, kemudian juga lincah. Dari berat badannya berkisar 1,65 kilo. Untuk sementara waktu, anak beruang madu ini dirawat di klinik satwa sebelum direhabilitasi untuk dilepas liarkan kembali. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Masya Allah, memang kita sebagai manusia sudah seharusnya menjadi penjaga bagi keseimbangan alam ya Ustadz. Nah, ini apakah ada perintah jelas dalam Islam untuk saling menyayangi pada sesama makhluk Allah, misalnya manusia kepada hewan ataupun juga kepada tumbuhan? Ya, ini sebetulnya sudah sangat jelas ya, karena memang di dalam Islam hukum itu kan pertama Al-Quran ya, kemudian ada hadis ya, kemudian ijma dan kias gitu. Nah ini kalau kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW itu sangat jelas sekali bahwa Rasulullah SAW itu sangat mencintai yang namanya binatang. Bahkan beberapa hadis ya yang menyatakan bahwa setiap air yang diberikan minum untuk binatang itu mendatangkan pahala gitu ya. Ada kita juga pernah sering mendengar ya, ada seseorang yang bisa disebut melakukan dosa-dosa yang banyak ya, seperti misalnya seorang pelacur, tetapi dia kemudian bisa diampuni karena dia menolong seekor binatang. Tapi ada juga seorang yang yang bisa masuk ke dalam neraka karena membiarkan binatang tidak bisa makan, atau kucing yang kemudian dikurung yang tidak bisa mencari makan sendiri. Nah, karenanya ini tegas sekali ya, kalau kita lihat irhamu man fil ard ya yarhamkum man fis sama, kan gitu. Jadi sayangi semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu, kan gitu hadisnya. Jadi intinya Islam ini jelas ketika menegaskan manusia kita semuanya ini sebagai khalifah. Khalifah itu sebagai pemakmur bumi. Jadi kita yang merawat bumi, kita yang menjaga bumi, dan apa yang ada di isinya di bumi ini semuanya gitu. Jadi ada yang namanya hewan, ada yang namanya tumbuhan, apalagi yang manusia gitu ya. Kita harus kemudian merawatnya dengan kasih sayang, atau yang kita pahami dengan rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alamin, insyaallah. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya, tausiahnya.